warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzina nawwara quluba ibadihil muttaqina bi nuri kitabihil mubin wa ja'alal qur'ana shifa'an lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ila hadrati jamil malaikatil muqarrabin alaihimus sholatu wassalam wa jami'il awliya'i wal mursalin wa ulil azmi minar rusul wa khususan sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Wa ila hadrati nabiyil khidir Abil Abbas Balya Makan alaihissalam wa ila hadrati sya'iris sadatina sufiyatil muhaqqiqin wal awliya isholikin wal ulama il amilin aina ma kanu min masyarikil ardi ila maghribiha khususon ila hadrati awliya tis'atil ladina balagudina fi buldatinal Indonesia wa nahusu khususon ila hadrati mu'allifu hadal kitabil ibris li ma'rifati tafsiril Qur'anil aziz Yai Haji Bisri Mustafa Ar-Rambani wa ila hadrati al-musakhihina wal mutafaddisina hadal kitab al-alamah al-hafidh Yai Arwani Amin wa ila hadrati al-alamah Yai Abu Umar wa ila hadrati al-mukarram al-hafidh Yai Hisam wa ila hadratil adibul hafidh Yai Sa'roni Ahmadi wa nahusu khususon ila hadrati syekhina wa murabbi ruhina khususon ila hadrati Syekh Ali Muhtaram Dudi wa ila hadrati Syekh Abdul Hamid Hussein wa ila hadrati Syekh Muslim bin Abdurrahman Al-Maraki wa ila hadrati Syekh Abdurrahman Al-Maraki wa ila hadrati Syekh Ibrahim Yahya Al-Rumbungi wa ila hadrati Syekh Abdul Karim Al-Bantani wa ila hadrati Syekh Ahmad Khotib As-Sambasi qaddasallahu sirahum wa usulihim wa furu'ihim wa dawil hukuki alaihim ajma'in wa ahli silsilatihim wal akhidina anhum wa nafa'ana Allahu bihim wa bi'ulumihim fid daraini amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa nahusu khususon ila hadrati walidayya khususon ila hadrati wa ila hadrati warhamhuma kama rabbayani shaghira syai'un lillahi lahuma. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikina wa ikhwanina wa asatidina wa ila arwahi min jami'i ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat summa ilayya wa ila jamil hadirin wal hadirat fi hadzal majlis mubarak insyaallah bisehati wal afiyah wa bisalamati wal barakah wa bisafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biniyatin sholihah hasil maqasidana wa maqasidahum wa maqasidahunna ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal ardo ya Malikal mulki ya Dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabata wal istiqomata ala syari'atil buruk wa tariqatil bayda wa tamassukin tami bi harakatil da'wati wa tarbiyati awliya tis'ah warzuqna kamala tibai khairil bariyah. Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi awamiraka wa na'rifu bihi nawahiyaka warzuqna Allahumma balagota fahmi nabiyyin wa fasahata fidil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna Allahumma binuril ilmi wa syuddatil fahmi wa sur'atil fahmi warzuqna al-hikmata wa ma'rifatal ilmi wa sabati zihni wal aqli wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa alimna asrara hikmatika bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, jamaah majelis Rikhlatul Ruhaniyah Auliya Tis'ah Darussalikin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahayu sagung dumadi, semoga seluruh makhluk di alam semesta baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada kita sekalian senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, barokah, maghfirah dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan dan dilancarkan segala urusan, usaha dan pekerjaan kita, dimurahkan dan diberkahkan rezeki kita, dipanjangkan umur, sehat walafiat untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta istiqomah dan menggapai akhir hayat yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita lanjutkan tabarukan kita mengkaji kitab Al-Ibris li Ma'rifati Tafsiril Qur'anil Aziz yang dipandu dengan kitab tafsir Jalalain sebagai referensi atau rujukan di dalam tadarus, tadabbur dan tafakur serta mutolaah kita terhadap firman-firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim. Kita
Kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan wasilah tabarukan kita mengkaji firman-firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Quran ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan membuka hati dan pikiran kita agar mudah menerima pancaran nur kalam ilahi dan pancaran nurul hikmah serta pancaran nurul hidayah. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita sekalian kuwah ilahiyah, ilmu laduniyah, sehingga ilmu-ilmu yang telah kita kaji dan seluruh aktivitas kita sehari-hari, dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ilmu yang berfaedah untuk kehidupan kita fid dini wa dunya wal akhirah, serta dicatat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah kepadanya yang kita jadikan bekal ketika kita kembali pulang ke kampung halaman menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Li kulli niyatin sholihah ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, saya bacakan surat Al-Baqarah surat 2 juz 2 ayat 148 dan seterusnya. Kemudian nanti kita baca, kita kaji, kita tafakuri, serta kita telaah bersama-sama untuk mengambil hikmahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka satral masjidil haram. Wa innahu lal haqqu mir rabbik wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka satral masjidil haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum satrah li'alla yakuna linnasi 'alaikum hujjatun illa alladzina zalamu minhum fala takhshawhum wakhshawni waliutimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Sadaqallahul azim. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat.
fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu min rabbik wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra li'alla yakuna linnasi 'alaikum hujjatun illa alladhina zalamu minhum fala takhshawhum wakhshawni wa liutimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Sadaqallahul azim. Walikulli lan iku tetep kedue saben-saben wong wijhatun utawi adep utawa kiblat kang utawi kulli waliha iku madhepe wijha Fastabiqu padha balapan sira kabeh al khairati ing pira-pira kebagusan aina ma takunu ing dalem dinggon inu sira kabeh ya'ti bikumullahu mongko nekaaken lawan sira kabeh sapa Gusti Allah jami'an sekabehane innallaha satuhune Gusti Allah ala kulli syai'in ing atase saben-saben sain suwiji-wiji syai'un qadirun iku kuwasa wa min haitsu lan saking ing dalem dinggon kharajta metu sira utawa lunga sira wali mongko ngadepno sira wajhaka ing rai ira Syatrul masjidil harami ana ing arah masjidil haram wa innahu lan satuhune madhep masjidil haram wal haqqu yakti iku bener merobika saking pangeranira wa ma'allahu lan ora ana sapa Allah bighafilin iku lali amma ta'maluna saking barang kang padha nglakoni
kabeh sira kabeh wa min haitsu lan saking endi nggon kharajta metu sira pawali mongko ngadepno sira wajhaka ing rai ira syatrul masjidil harami ana ing arah masjidil haram wa haitsu lan ing endi nggon ma kuntum dinemu sira kabeh wallu mongko ngadepno sira kabeh wujuhakum ing pira-pira rai ira kabeh satrahu ana ing arah Masjidil Haram li alla yakuna supaya ora ana linnasi iku tumraping manungsa alaikum ing atase sira kabeh hujjatun apa hujjah ilal ladzina kejaba wong akeh zalamu kang padha zalim ya alladzina minhum saking nas fala takhshawhum mongko aja padha wedi sira kabeh ing alladzina zalamu wakhshawni lan wedya sira kabeh ing ingsun wali utimma lan dropun nyampurnaaken nikmati ingsun alaikum ing atase sira kabeh wala alakum lan menawa sira kabeh tahtaduna iku oleh pitutur sira kabeh Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Saben-saben umat iku duwe kiblat dhewe-dhewe. Umat Yahudi kiblate Baitul Muqaddas. Umat Nasara kiblate Matla'us Syamsi. Umat Islam kiblate Ka'bah. Mula sira kabeh supaya padha enggal-enggal tumuju marang kebagusan. Ana ing endi bae panggonan ira kabeh, besok dina kiamat mesti bakal disowanake ana ing ngersane pangeran. Lan bakal diwales miturut amale dhewe-dhewe ana ing alam donya. Gusti Allah Ta'ala iku kuwasa sembarang kalir. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka satral masjidil haram. Wa innahu lal haqqu min rabbik
wa ma'allahu bighafilin amma ta'malun wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka satral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah li'alla yakuna linnasi 'alaikum hujjatun illal ladzina dzalamu minhum fala takhshawhum wakhshawni wa li'utimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tattaqun. Kanjeng Nabi Muhammad tampa dawuh supaya yen nuju tindakan nuju ing dalem nuju ana ing endi bae yen salat supaya madhep Ka'bah utawa Al Masjidil Haram. Sejatine madhep Ka'bah itu nyata-nyata bener dawuh saking Gusti Allah Ta'ala. Mulane Kanjeng Nabi didhawuhi supaya ana ndi bae yen salat kudu madhep kiblat Ka'bah. Maksude supaya wong-wong Yahudi lan wong-wong musyrik padha ora duwe hujjah. Tegese mengkene nalika Kanjeng Nabi anyar-anyaran ana ing Madinah, Kanjeng Nabi madhep Baitul Muqaddas. Karone golongan Yahudi lan golongan musyrikin padha nyela mengkene. Wong-wong Yahudi padha muni Muhammad iku ora gelem nganggo agama kita, agama Yahudiyah. Nanging kiblate anut kiblate kita. Wong-wong musyrik padha muni Muhammad iku pengakuane anut agamane Nabi Ibrahim. Nanging kiblate malah nulayani kiblate Nabi Ibrahim. Kanthi anane perintah saking pangeran kang tegas den bolan baleni supaya madhep Masjidil Haram. Golongan loro mau nuli padha kecelik lan padha rumangsa ora duwe hujjah maneh. Kejaba sak golongan kang padha ndolim ngotot kang muni-muni yen Nabi Muhammad pindah kiblat iku jalaran merga condong marang agamane nenek moyangi. Shadaqallahul azim. Demikianlah tabarukan kita Al-Idris Ma'rifati Tafsirul Qur'anil Aziz sebagai referensi atau rujukan di dalam tadarus, tadabbur dan tafakur serta mutola'ah kita terhadap firman-firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim, surat Al-Baqarah surat 2 ayat 148 sampai dengan ayat 150 yang baru saja kita baca bersama-sama. Semoga dengan usaha ikhtiar kita ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita sekalian, mampu memahami makna-makna serta hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Untuk itu mari kita pahami, kita tafakuri, kita siapkan wadahnya hati dan pikiran kita dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian, mampu menerima pancaran nur kalam ilahi dan pancaran nur hikmah itu ke dalam kalbu dan pikiran kita masing-masing, sehingga ilmu Allah yang wahyu Allah yang mulia tertancap di lubuk hati kita yang paling dalam, dan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang-orang yang hamilul Quran, ahlullah, menjadi orang-orang yang diurus, diopeni, diramut, dijaga
dan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala minat dunia ilal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kembali ke surat Al-Baqarah ayat 148. Saya bacakan ulang. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya walikulli, dan bagi tiap-tiap, maksudnya bagi tiap-tiap itu minal umami, dan setiap walikuli minal umami, dan bagi tiap-tiap umat, tiap-tiap orang, wijhatun itu punya arah, wajah itu arah, ya. Arah itu kiblat, kiblatun. Wa muwaliha, yang dia itu menghadap kepadanya. Ya. Ai wajhahu fi sholatihi. Jadi masing-masing umat itu punya kiblat masing-masing. Di mana dengan kiblatnya masing-masing, mereka menghadapkan wajahnya ke arah kiblat itu di waktu sembahyang. Di waktu sholat, masing-masing orang sudah masing-masing punya arah. Fastabiqul khairat, maka hendaklah kalian berlomba-lomba di dalam kebaikan. Udah nggak usah saling menjelek-jelekan, urusannya masing-masing. Ayo sekarang berlomba siapa yang baik, itu aja. Berusaha menjadi baik, bukan sekedar terlihat baik, ya. Jadi baik beneran gitu loh. Ayo berlomba untuk menjadi baik beneran. Fastabiqul khairat, ya. Badiru ila taati wa qabuliha, maksudnya ya kita segera untuk taat, patuh, tunduk, ya kan? Pasrah, semarah, berserah diri kepada Allah secara totalitas. Namanya pasrah, semarah. Ya, ayo kita terima apa yang ditetapkan oleh Allah, kita terima dengan penuh rasa ridho. Jadi nanti kita akan diridhoi oleh Allah. Alhamdulillah. Udah gitu aja. Aina ma takunu, di mana saja kamu berada, di mana saja kamu berada, mau di rumah, mau di pasar, mau di terminal, mau di Padang, mau di Tapanuli sana, mau di Aceh, mau di Amerika, mau di mana saja kamu berada. Ya'ti bikumullah jami'ah. Ya'ti, nescaya Allah akan mendatangkan kalian jami'an semua. Ayat yajma'ukum yaumal qiyamah. Di mana saja kamu berada, nanti Allah akan datangi kamu sekalian, mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Wa yujazikum bi amalikum, maka Allah akan membalas untuk kalian masing-masing tentang amal-amal kalian. Ayo siapa yang lebih baik, siapa yang terbaik, nanti masing-masing tanggung jawab, ya, mendapat balasan masing-masing. Bisa dipahami ya Pak? Bu paham ya? Paham, alhamdulillah. Gampang kok ini. Innallaha, sesungguhnya Allah, ala kulli syai'in, terhadap segala sesuatu, atas segala sesuatu, qadirun, maha kuasa. Dan kekuasaan Allah itu mutlak, tidak bisa diintervensi oleh siapa
apapun. Bahkan kekuasaan-kekuasaan yang disandang oleh para penguasa itu adalah sebagian kecil dari kekuasaan Allah yang dititipkan kepada orang-orang yang ngaku titipan dan seterusnya. Segala macam hanya titipan, kekayaan, ya, kesehatan, hidup, ini titipan. Iya, mutlak. Kalau Allah udah mau ya suka-suka Allah ya kan. Nah, ya, bisa dipahami ya. Lanjut. Lanjut ya, udah paham. Ayat berikutnya. Kita bergegas lagi. Saya enak aja. Hah? Wa min kaisu kharajta fa walli wajhaka satrul masjidil haram wa innahu lal haqqu min rabbik wa ma Allahu bi ghafilin amma ya'malun. Wa min kaisu, dan dari mana saja, ya, sehetan, seh kulon, seh lor, seh kidul, seh dek, pokoknya dari mana saja lah. Syekh dia. Ya, dari mana saja, Baminka itu. Kharajta, kamu keluar. Dari mana saja kamu keluar. Kamu pergi, boleh juga. Ya. Sama. Aili safarin, untuk bepergian. Dari mana aja arahmu? Fawali, maka hadapkanlah wajah kamu satrol Masjidil Haram ke arah Masjidil Haram. Itu simbol tanda tanya. Nah, kalau kita arahnya mau ke Surabaya, kita keluar dari rumah ke Surabaya, itu ya. Ke Surabaya arahnya ke timur. Masa kita harus begini jalannya Pak? Kalau nyetir mobil begini, ya. Itu ya seolah-olah ya. Dan dari mana saja kamu keluar, kemudian maka hadapkan wajah kamu ke arah Masjidil Haram. Nah, kalau Masjidil Haram arah adanya di Mekah, naik motor mau jemputnya di SCI. Ini naik kayak nabrak ya. Nah ini makanya kalau kita hanya memahami gini jadi banyak masalah, ya kan? Karena apa? Makanya di ayat ini nggak disebutkan ke Ka'bah atau ke Mekah, nggak disebut artinya. Artinya yang fokus lah, ya. Kita keluar pergi kemana saja jangan lupa kepada Allah. Yang di Mekah itu simbol dari Baitullah. Simbol dari pusat kesadaran. Pusat kesadaran itu ada di kolbu. Makanya kolbul mukmin baik. Kemana saja yang fokus, hatimu yang mantap, jangan gleyang. Coba kalau sampai pergi hatinya gleyang-gleyang, mau kemana nih? Bingung, betul enggak? Yang fokus, punya tujuan yang jelas gitu maksudnya. Supaya nggak terjadi apa? Kesalahpahaman. Atau dipahami, ya. Kamu pergi kemana aja, kalau sholat tetap ngadepnya ke Masjidil Haram. Kalau kita bilang gitu timbul masalah lagi. Kalau zaman dulu Nabi Muhammad sholat sambil naik onta, berarti harus muter-muter dong. Nah jadi gitu lagi ya. Nah ini nanti didiskusikan aja lah, jangan dibahas di sini ya. Mumes nanti ya. Jadi kita yang penting hidup ini harus punya pendirian, fokus kemana aja kita. Namanya kita hidup dalam perjalanan, sedang melakukan perjalanan, udah jangan lupa. Artinya yang madep, mantep, netep, maring Gusti Kang Maha Kuwasa, Kang Maha Tunggal, Maha Agung gitu. Bisa dipahami nggih?
Karena kalau dipahami gini bingung, Pak, keluar pergi kita harus masuk sono. Ya nabrak-nabrak ya. Kalau harus fokus ke Mekah, maksudnya nggak gitu. Ya. Jadi kita memang harus pandai-pandai untuk memahami ayatnya. Ini simbol. Bawahnya wajah Satrul Masjidil Haram. Makanya kalau disebut harus ke Mekah sana ya bingung kalau kita keluar harus masuk ke sana. Ya. Naik mobil bahaya, naik motor bahaya. Bisa dipahami maksud saya ya? Ya, dari hikmahnya yang penting artinya mantep. Karena Ka'bah itu ada simbol Baitullah, lambang. Jadi kita harus pandai-pandai memahami lambang atau simbol. Tapi kalau terkecoh sama simbol, nah akhirnya malah nyembah simbol. Nanti jadi nggak baik. Bainahul haqqu, dan sesungguhnya ya menggunakan kiblat Masjidil Haram dalam sholat itu ya, itu lal haqqu benar-benar hak, sungguh-sungguh benar. Mir rabbika, datangnya dari perintah Tuhanmu. Ya tentunya kita bagi umat yang beragama Islam gitu. Wa ma'allahu, dan tidaklah Allah bighafilin, itu lalai. Allah nggak bakalan lupa, Allah nggak pernah lengah, Allah nggak pernah lalai. Amma ya'maluna, dari apa saja yang kalian amalkan. Allah nggak pernah lupain apa saja yang kita kerjakan, yang kita perbuat. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, Allah akan beri balasan ya, yang berlipat-lipat. Keburukan sekecil apapun juga Allah tidak pernah lupakan. Gitu. Bisa dipahami ya? Makanya fastabiqul khairat. Ayolah kita berpikir positif, ya kan, niat yang positif supaya catatannya selalu positif. Ayo kita berlomba. Nah. Bisa dipahami Bu? Bapak paham ya? Lanjut. Oke. Apa enak? Kita lanjutkan 150 sekarang. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka satrul masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum satrah li alla yakuna lin-nasi 'alaikum hujjah illal ladzina zalamu minhum ya. Fala taksawhum faksawni waliutimma nikmati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Wa min haitsu, dan dari mana saja. Kharajta, kamu keluar, kharaja itu keluar. Fawalli, maka hadapkanlah wajhaka, wajahmu satrul masjidil haram, ke arah masjidil haram. Loh, ini ayat kok diulang lagi gitu ya? Barusan terlintas hatinya ya? Kok ayatnya diulang lagi, kan tadi udah. Jangan-jangan salah cetak gitu ya? Oh tidak, memang ayatnya diulang. Ya. Wa haitsu ma kuntum, dan di mana saja, dan di mana saja kamu sekalian berada, fawalu, maka hadapkanlah wujuhakum, wajah-wajah kalian, satrohu, ke arahnya. Li'ala yakuna, agar tidak ada linnasi, bagi manusia, alaikum, atas kalian, hujatun, hujah, bantahan, argumentasi untuk menyangkal.
biar nggak ngeyel lagi, karena udah nggak ada kuda untuk ngeyel. Maksudnya itu li ala yakuna linasi hujjatun alaikum. Udah ya. Ila kecuali alladzina orang-orang dolamu yang mereka dolim minhum di antara mereka. Tuh. Kalau udah begini gimana? Fala taksauhum, maka janganlah kalian takut kepada mereka-mereka itu. Ya, wahsauni, dan takutlah kalian hanya kepadaku, katamu. Jangan takut orang begitu aja takut. Masjid semua, masjid ditutupi, tutup cangkem masjid ditutupi. Wah, saking wedi, saking takut. Jangan takut, takutlah hanya kepada Allah. Bali utima, dan agar aku sempurnakan nikmatku itu alaikum untuk kalian semua, wala alakum, dan agar kamu sekalian tahtaduna, mendapat hidayah, mendapat petunjuk. Gitu ya. Lah kenapa Pak Ibu kok ayatnya diulang-ulang? Ini penegasan. Diulang-ulang aja tambeng, apa mana nggak diulang? Kenapa ketawa? Diulang-ulang aja masih tambeng, nggak diulang-ulang. Pula balik diomongin angel temen tutur. Kalau dinyanyiin sama terus sampel angel temen tuturan nih, ya. Aduh ya Allah, susah banget. Jadi ini diulang. Amin kaitu korota bawali badaka satu Masjidil Haram, itu ya, artinya dari mana saja kamu keluar, mau dari sana, dari sini, dari situ, pokoknya hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram, artinya waktu sholat. Bahkan cuma kuntum, dan bahkan di mana saja kamu sekalian berada, mau di rumah kek, ya kan, mau di kantor kek, mau di pasar, mau di terminal, mau di stasiun, mau di mana saja, mau di hotel, mau di losmen, mau di mana namanya bepergian. Kalau sholat tetap menghadap ke Masjidil Haram. Jadi fawalu wujuhakum satro, maka hadapkan wajah kalian ke arahnya. Satrohu, arahnya yang dimaksudnya adalah Masjidil Haram. Ini diulang Bu. Kenapa? Li alla yakuna linasi alaikum hujjah, supaya tidak ada lagi manusia-manusia, siapa itu? Al-Yahudi awil musyrikin, baik orang Yahudi maupun musyrikin, hujatun, udah nggak ngeyel lagi sama kalian, nggak bantah lagi. Kenapa? Begini ceritanya. Nah, mesti pengen tahu ceritanya nih. Emang Yahudi itu ngeyelan. Jadi yang ngeyelan yang ngomong viral ya. Yang ngeyelan aduh, dong aku dewi-dewi ngaji ini. Jadi gini Bu, ketika Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dari Mekah, karena awalnya di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah. Di Madinah itu sudah banyak orang Yahudi dan kaum musyrikin. Jadi waktu di Mekah, Nabi Muhammad kalau sholat kan menghadap ke Ka'bah, Masjidil Haram, semua ke Ka'bah. Tapi begitu hijrah ke Madinah, karena di sana kebanyakan orang Yahudi, akhirnya apa? Untuk menarik hati, melunakkan hatinya orang Yahudi supaya bisa bersatu, Nabi Muhammad masuk kiblatnya ke Masjidil Aqsa. Paham nggak? Kemarin udah deh kayaknya ayat itu. Udah kan diterangkan ya? Yang enggak salahnya bolos. Dia ketahuan dia, yang nggak tahu ini bolos. Salahnya bolos, dan kemarin udah di ayat sebelumnya ya.
Jadi gitu, akhirnya apa? Orang Yahudi bilang Muhammad itu ngikut agama Yahudi nggak mau, tapi sembayangnya ngikutin kita. Wajar nggak? Wajar. Ya, itu jadi jamaah kita nggak mau, misalnya. Ya kan? Sama kayak gitu. Jadi Nabi Muhammad digituin sama orang Yahudi. Dia itu jadi orang beragama Yahudi nggak mah, tapi lihat kalau sembahyang ngikut-ngikut Yahudi, madhab kemana? Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Itu apa? Ngeyelnya orang, ngeyelnya yang ngeyel. Nah gitu. Enggak, kita cerita Yahudi di Medina kok. Aku ora cerita wong susukan. Yang bukan orang susukan. Ngeyel ya ora apa-apa, wong susukan kan bukan orang Yahudi ya. Tenang aja, pokoknya ngeyel terus. Oke, ya. Nah, itu. Jadi dengan adanya ya, ayat ini diulang-ulang supaya apa? Supaya orang Yahudi itu teguh pendirian. Kalau ini memang dari perintah Tuhan. Oh, emang itu perintah Tuhan. Kalau begitu Nabi Muhammad itu benar mengikuti perintah Tuhan. Memang benar dia itu nabi. Bisa dipahami Bu alasan ini? Bapak bisa dipahami ya? Oke. Nah, di samping itu ya supaya udah nggak ada argumentasi, tapi tetap aja yang ngeyel ada. Nah, yang tetap ngeyel diilahkan, diistinahkan, kecuali alladzina dzalamu, orang-orang yang dolim. Nah kalau ketemu yang gitu gimana? Tuh, fala taksauhum, kalian jangan takut kepada mereka. Sebaiknya waksauni, dan takutlah kamu hanya kepadaku. Ya, kita sempet ketakutan ya. Sama siapa? Sama Tuhan yang pada ngeyel, sama anak buahnya. Betul nggak? Saya nggak takut ya nggak apa-apa. Wayangan tekan subuh ya. Kalau ditutup-tutupin karena takut. Sama orang bukan takut, sama Allah nggak takut. Kita balik gitu ya. Aman neraka yang diceritakan 1500 tahun yang lalu di Quran nggak takut. Oma virus corona takut. Udah tak bilangin, corona nggak bakal masuk Padepokan. Saya aja kalau ke Padepokan naiknya Vespa dulu, karena corona nggak bisa masuk. Yakin? Iya dong? Nggak muat. Tuh, takutlah sama Allah. Di samping itu, kalau kamu takut sama Allah, takwa kepada Allah, wali ukti manikmati alaikum, supaya apa? Aku sempurnakan nikmatku untuk kalian, disempurnakan nikmat itu. Ya, wala alakum tahtadun, dan agar kalian mendapat hidayah, mendapat petunjuk. Alhamdulillah. Begini ini juga karena taufik dan hidayah dari Allah, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kekuatan kita. Kita tetap la haula wala quwata illa billah. Kita nggak punya daya, nggak punya kekuatan kecuali dengan taufik dan hidayah, pertolongan serta izin dari Allah. Alhamdulillah. Tekan, dapat. Pokoknya tetap menjurat. Demikianlah tabarukan kita.
firman-firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim. Surat Al-Baqarah surat 2 juz 2 ayat 148 sampai 150 yang baru saja kita baca, kita tafakuri, kita kaji bersama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin, mukhlisin dan muttaqin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ala khairin minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warhamna anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyibah wa siyam fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na rasula faqulna ma syahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.